Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Kensin Ajita Mulyadi, siswa SMA Negeri 5 Surabaya, akan menyampaikan orasi mengenai masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saudara-saudara, narkotika adalah salah satu kejahatan luar biasa yang terorganisir menjadi ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Berkaca dari kehancuran bangsa Cina akibat perang candu, harusnya semakin menumbuhkan kewaspadaan, semakin menumbuhkan tekad kuat kita untuk memerangi narkotika hingga akar-akarnya. Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan angka pengedaran pemakaian narkotika di Indonesia terus meningkat tanpa memandang latar usia, jenis kelamin, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa lemah perlawanan kita dari sisi hukum. Untuk itu, kita membutuhkan landasan dan penanganan khusus untuk menjawab tantangan penyalahgunaan narkotika. Salah satunya adalah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa usulan berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertama, hendaknya kita memperhatikan efektivitas masa pemberlakuan pasal dalam undang-undang, khususnya menyangkut tentang jumlah dan jenis narkotika. Di dunia terdapat ratusan jenis narkotika, sementara yang terdaftar dalam undang-undang kita sangatlah terbatas. Pengedar akan selalu memiliki celah untuk menawarkan jenis baru yang tak terdaftar dalam undang-undang, memungkinkan mereka untuk lolos dari jerat hukum. Untuk itu, pasal dalam undang-undang haruslah bersifat dinamis. Kemudian, tindak rehabilitasi bagi pengguna narkotika haruslah melalui asesmen yang sangat ketat, karena jika tidak akan menjadi kurang efektif dalam memerangi narkotika. Jika kita tinjau dari sosiologi hukum, akan muncul paradigma negatif pada masyarakat dengan asumsi bahwa penggunaan narkotika sudah dilegalkan. Orang akan berpikir, oh, tidak apa-apa menggunakan narkotika, paling ada hanya direhabilitasi saja. Jika kita tinjau dari segi kriminologi, sanggupkah para kriminolog menghadapi pengedar yang beradaptasi dengan pembaharuan perundang-undangan? Mereka akan menjadikan pengguna sekaligus pengedar tanpa terendus, menjadikan pengedaran narkotika semakin mengerucut namun merata di kalangan masyarakat. Ketiga, beri lapas khusus bagi mereka yang terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Karena 70% penghuni lapas adalah tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Mereka akan dengan mudahnya menjalankan bisnis mereka dari balik penjara dan menjadikan 30% sisanya sebagai target pengguna baru. Sebuah bisnis yang sangat menggiurkan, bukan? Keempat, yang utama dan terutama, berfokuslah merevisi mental aparat hukum di Indonesia. Hukum seberat-beratnya, aparat yang berani melindungi, berani memberi ruang gerak bagi pengedar pemakai narkotika. Segala upaya revisi dan pembaharuan undang-undang tidak akan berjalan apabila SDM-nya bermental pemalas, pengemis, korup. Saudara-saudara, perang terberat adalah perang melawan bangsa sendiri. Sadarlah, saat ini kita sedang disodori senjata perenggut generasi muda, para penerus tongkat estafet menuju Indonesia emas. Mari bersama-sama kita gotong royong, bahu-membahu, lakukan sosialisasi, pembinaan yang masif, wujudkan Indonesia steril narkotika, generasi sehat, bangsa tangguh, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakira Salsabila Erlamaka, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Status darurat narkoba menjadi prioritas utama dalam upaya menyelamatkan bangsa Indonesia. Benda kecil nan mematikan, seolah menjadi primadona di bumi pertiwi tercinta. Menjadi momok yang tak berujung. Penjajah bagi seluruh rakyat Indonesia. Mafia narkoba
melakukan berbagai propaganda untuk menarik perhatian pengguna narkoba. Wahai wakil rakyat yang merakyat, bolehkah kami menjadikan Anda sebagai tameng bagi kami generasi muda? Karena kami adalah benteng terakhir dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Terkait darurat narkoba, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif membuat rancangan undang-undang terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang membahas 6 poin, yaitu NPS, rehabilitasi, tema asesmen terpadu, kewenangan penyidik, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel, serta penetapan status barang sitaan, dan yang terakhir adalah penyempurnaan ketentuan pidana. Dari 6 rancangan undang-undang tersebut, izinkan saya memberikan masukan, yaitu pentingnya pemberlakuan dekriminalisasi. Sebab alasan kriminalisasi tidak lagi mampu untuk menjawab persoalan yang sesungguhnya dihadapi dalam masalah narkoba. Sehingga dengan adanya pemberlakuan dekriminalisasi, akses kesehatan jadi terbuka. Pengguna dan pecandu tidak takut untuk datang ke tempat pusat rehabilitasi. Dengan akses kesehatan yang terbuka, pidananya pun dijauhkan, sehingga pengguna dan pecandu narkoba tidak takut untuk melapor. Pendekatan pidana dengan memenjarakan seorang pengguna narkoba tidak akan berhasil untuk mengurangi atau menghilangkan kasus penggunaan narkoba di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan pencegahan penggunaan narkoba di Indonesia. Berbeda halnya dengan beberapa negara yang telah memberlakukan dekriminalisasi. Amerika Serikat, khususnya di Washington DC, penggunaan narkoba menurun drastis hingga 90%. Portugal juga berhasil menurunkan angka overdosis dari 400 menjadi 290 kasus dalam 5 tahun pemberlakuan kebijakan tersebut. Belanda juga memberlakukan dekriminalisasi terhadap pengguna cannabis atau ganja. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengguna ganja mengakses narkoba jenis lain yang lebih berbahaya. Sehingga Belanda tercatat menjadi negara dengan pengguna narkoba terendah di Eropa. Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, titik balik dari logika ini sebenarnya mengganti pendekatan pidana menjadi pendekatan kesehatan. Sudah saya katakan, sudah tegasin saja, terutama bagi pengedar-pengedar asing yang masuk dan sedikit melawan. Sudahlah, langsung ditembak saja, jangan diberi ampun. Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saya Fakira Salsabila, jauhi narkoba, neraka kok dicoba-coba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Agustin dari Kabupaten Gresik. Saya sebagai pelajar SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Yang terhormat Bapak Ibu DPR Republik Indonesia, berbicara tentang narkotika. Narkotika adalah musuh bersama, sepakat. Narkotika penghancur generasi muda Indonesia, saya sepakat. Tapi bicara tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus segera dilaksanakan. Karena apa? Negeri ini sudah darurat narkotika. Penjara penuh sesak karena kasus narkotika tidak ada habisnya. Pengedar, pengguna, dan bandar, mereka dipenjara di tempat yang sama. Dampaknya apa? Mereka tidak merasakan jera, tapi membuat strategi untuk meningkatkan level. Dari pemuda menjadi pengedar, dari pengedar menjadi bandar, dan dari bandar menjadi bandar profesional
rasanya bicara tentang perkembangan narkotika. Ketika kepolisian membentuk Satuan Reserse Narkoba, kemudian ada pembentukan Badan Narkotika Nasional atau BNNRI, dan lembaga kemasyarakatan sosial lainnya semakin banyak. Tapi faktanya setiap tahunnya kasus narkotika semakin meningkat. Lalu apa masalahnya? Undang-undang sudah disahkan, lembaga peradilan sudah berjalan sesuai kedisiplinan, lembaga kepolisian dan lembaga lainnya sudah menindaklanjuti, tapi masalah tidak kunjung berakhir. Saudara-saudara, negara ini menjadi ladang subur bandar internasional. Bisa jadi 10-20 tahun ke depan anak-anak Indonesia menjadi anak yang linglung. Karena apa? Pemimpinnya adalah bandar narkoba dan juga pemakai narkoba. Dan ini tidak boleh terjadi. Maka mulai saat ini kita harus sepakat membuat upgrading tentang tugas BNN, kepolisian, kemudian hakim, jaksa, dan lembaga hukum. Lembaga hukum harus menetapkan hukum yang seberat-beratnya kepada pengguna, pengedar, dan bandar narkotika. Lembaga peradilan juga tidak boleh main-main dalam kasus narkotika. Kemudian, lembaga pendidikan juga harus mendukung dengan memberikan pembinaan dan pengetahuan kepada pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, agar mereka paham pentingnya menjadi sikap anti narkotika. Lalu masyarakat juga harus terlibat aktif, mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika sesuai pasal 104 Narkotika nomor 35 tahun 2009. Saudara-saudara, para pengguna yang tanpa sadar terjerembab karena persoalan keluarga, beban psikologi, seharusnya mereka direhabilitasi di lembaga yang benar. Lembaga pendidikan harus memberikan pembinaan psikologi, pembinaan mental, spiritual, sehingga selepas dari rehabilitasi, benar-benar mereka terbebas dari persoalan narkotika. Sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu DPR RI, untuk pengedar hukum harus ditetapkan hukum mati. Membuat jerah mereka pengedar dan bandar narkotika jauh lebih baik membumi hanguskan mereka dari negara ini. Maka mulai saat ini kita harus menyelamatkan negara. Tentu kita harus bergerak bersama. Lembaga pendidikan dan pemerintah DPR harus membuat undang-undang yang tepat. Masyarakat harus peduli terhadap lingkungan dan kembali menerima orang yang benar-benar kembali ke jalur yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat tanpa narkotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.